pencobaan dari Allah itu bersifat menguji, bukan menggoda untuk jatuh di dalam dosa. Di dalam rangka menyambut perayaan Hari Reformasi yang ke-507 tahun 2024, saya bermaksud membuat postingan video, dan kali ini saya mengambil dari kitab Yakobus. Nah, mengapa dari kitab Yakobus? Ada dua alasan utama kenapa kita harus mempelajari kitab Yakobus. Pertama, kita mempelajari kitab Yakobus untuk memeriksa hubungan antara iman dan perbuatan. Di satu sisi, Yakobus mengacu pada iman 14 kali berbeda di dalam surat ini. Di sisi lain, surat Yakobus itu dipenuhi dengan perintah untuk taat. Dari 108 ayat, kitab Yakobus memiliki 59 perintah yang berbeda. Lalu mengapa di dalam kitab Yakobus, khususnya pasal 1 ayat 1 sampai 13 yang akan saya jelaskan nanti, mengapa pencobaan dan godaan diberi perikopnya. Yakobus pasal 1 memperkenalkan kepada kita berbagai tema di dalam kitab ini. Tetapi fokus utamanya adalah pencobaan dan godaan. Mengapa kita mengalami pencobaan dan menghadapi godaan? Bagaimana kita melewati pencobaan dan menghadapi godaan? Kata pencobaan muncul beberapa kali dalam teks pasal 1 ini. Misalnya dalam pasal 1 ayat 2, ayat 12, ayat 13, dan ayat 14. Dan semua kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu peira. Kata ini dapat diterjemahkan pencobaan atau godaan. Jika saya dapat meringkas tema utama ayat 2 sampai ayatnya yang ke-18 dalam satu kalimat, dia akan berbunyi demikian. Pencobaan dan godaan kedua-duanya tidak dapat dihindari. Dan Tuhan bermaksud untuk memperdalam iman kita lewat pencobaan dan godaan. Terkadang kita menghadapi pencobaan itu dari luar, dan terkadang kita menghadapi godaan itu dari dalam. Dan bagaimana kita memahaminya dan menanggapinya ada hubungannya dengan iman kita. Topik pembicaraan saya terkait Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 13 adalah iman yang teguh dalam pencobaan. Pembelajaran dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ke-13. Nah, saya akan membaginya menjadi 6 bagian. Kita pertama lihat ayat 1 itu berbicara tentang pengenalan sebagai hamba Kristus. Penulis surat Yakobus membuka suratnya dengan memperkenalkan diri sebagai hamba Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Istilah hamba atau doulos di dalam pasal 1 ini menegaskan identitas seseorang sebagai pelayan Allah yang rendah hati. Dalam pandangan reformasi, ini mencerminkan kehidupan yang tunduk sepenuhnya kepada otoritas Kristus dan tidak bergantung pada pengakuan manusia. John Calvin dalam Institute of the Christian Religion menyatakan bahwa panggilan Kristen adalah suatu pengikatan kepada Tuhan dan bukan pada kehormatan manusia. Lalu ayat kedua sampai keempat itu berbicara tentang sukacita di dalam pencobaan. Yakobus coba mengajak kita umat percaya untuk bersukacita di dalam pencobaan. Dari perspektif reformasi, khususnya ajaran Calvin, memandang pencobaan itu sebagai sarana Allah untuk memurnikan dan memperkuat setiap umatnya. Calvin berpendapat bahwa pencobaan adalah alat Tuhan untuk membentuk kesabaran dan ketekunan dalam iman yang mengarahkan kita menuju kesempurnaan. Dalam buku The Epistle of James oleh Peter David dijelaskan di sana bahwa pencobaan membawa kepada ketekunan dan ketekunan menghasilkan karakter yang dewasa di dalam iman. Kalau selanjutnya ayat yang ke-5 sampai ke-8 itu berbicara tentang hikmat dan iman yang tidak bimbang. Yakobus menyarankan kepada umat percaya agar meminta hikmat kepada Allah dengan iman yang tidak bimbang. Dalam perspektif reformasi, hikmat
dipandang sebagai anugerah ilahi yang diberikan kepada mereka yang berdoa dalam iman kepada Yesus Kristus. Calvin di dalam komentarnya menyatakan bahwa Allah tidak hanya memberi hikmat, tetapi juga memelihara hati agar tetap teguh dalam iman. Hikmat dilihat sebagai karunia yang membimbing orang percaya di dalam memahami kehendak Allah dan bertindak dengan benar dalam menghadapi ujian. Lalu ayat ke-9 sampai ayat ke-11 itu berbicara tentang kerendahan hati dalam kedudukan sosial. Yakobus menekankan bahwa orang miskin harus bermegah dalam ketinggiannya dan orang kaya dalam kerendahan. Reformasi mengajarkan bahwa status sosial atau kekayaan bukanlah ukuran nilai seseorang di hadapan Allah. Pandangan ini terlihat di dalam buku A Theology of the Cross oleh Alistair McGrath yang menjelaskan bahwa semua manusia itu setara di hadapan Allah dan kekayaan yang mereka miliki itu sifatnya sementara. Reformasi mengkritik kekayaan sebagai bentuk kesombongan yang bertentangan dengan ajaran Kristus tentang kerendahan hati dan ketergantungan penuh kepada Allah. Lalu ayat ke-12 itu berbicara tentang mahkota kehidupan bagi yang bertekun. Yakobus menjanjikan mahkota kehidupan bagi setiap mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Mahkota kehidupan ini melambangkan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang tetap setia hingga akhir. Keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Di dalam bukunya Knowing God, J. Parker menyatakan bahwa keselamatan adalah mahkota yang Allah berikan sebagai tanda dari ketekunan yang Ia sendiri anugerahkan. Lalu yang terakhir, ayat ke-13, sumber pencobaan. Yakobus menyatakan bahwa Allah tidak mencobai siapa dan pencobaan datang dari keinginan manusia yang berdosa. Dalam perspektif reformasi, ini penting sekali karena menunjukkan bahwa Allah adalah kudus dan tidak dapat menjadi sumber kejahatan. Pencobaan dari Allah itu bersifat menguji, bukan menggoda untuk jatuh di dalam dosa. Menurut Sproul, dalam The Holiness of God, Allah membedakan ujian untuk membentuk iman dengan pencobaan yang berusaha menggiring seseorang ke dalam dosa. Sebenarnya video ini menjadi perenungan bagi kita untuk tetap setia di dalam menghadapi pencobaan dan godaan yang mungkin silih berganti menghampiri kehidupan kita. Percayalah bahwa di balik semua itu ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita setiap orang yang percaya akan Dia. Allah Tritunggal memberkati kita sekalian. Shalom.